Pada video kali ini, kita akan membahas cost volume profit analysis menurut buku Horngen. Ada 9 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah fitur dari cost volume profit analysis. Kemudian yang kedua, menentukan break-even point dan tingkat output yang dibutuhkan untuk mencapai target operating income tertentu. Memahami bagaimana pajak penghasilan mempengaruhi GVP analisis, kemudian menjelaskan bagaimana penggunaan GVP analisis untuk membuat keputusan. Kita akan belajar sensitivity analysis ketika situasi tidak pasti, lalu menggunakan GVP analisis untuk merencanakan fixed dan variable cost, bagaimana menerapkan GVP analisis ketika perusahaan memproduksi produk yang lebih dari satu, lalu bagaimana penerapan GVP analysis pada non-profit organization, dan yang terakhir membedakan antara contribution margin dengan gross margin. Itu 9 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentu kita akan coba mulai dari apa sih GVP analysis. Jadi GVP analysis adalah suatu studi tentang perilaku dan hubungan antara perubahan berbagai elemen tadi dalam hal jumlah barang yang dijual, harga jual, variable cost per unit, dan fixed cost dari suatu produk. Nah, kita ambil suatu contoh. Di sini ada Emma Jones yang ingin menjual buku dengan harga jual 120 per package. Kemudian dia kalau tidak bisa menjual bisa mengembalikan buku tadi. Dan dia tahu bahwa untuk bisa menjual dia harus menyewa suatu booth atau lapak di suatu pameran dengan harga $2.000. Nah, dalam hal ini kita coba lihat apa. Jadi di sini Emma ingin tahu berapa harga yang harus dibayarkan dan berapa jumlah paket buku tadi yang bisa dijual sehingga dia mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Dan dia harus memutuskan karena situasi tidak pasti. Kalau menjual terlalu tinggi, maka harganya barangnya mungkin tidak bisa terjual banyak. Tetapi yang diharapkan adalah menjual dalam jumlah banyak pada harga yang tinggi karena bisa mengcover pengeluaran untuk menyewa lapak. Kemudian Emma mencari informasi, informasi yang dikumpulkan. Dia mencari tentang individu yang datang ke acara pameran dan apakah ada produk lain yang dijual di sana, dan dia mengumpulkan dari pengalamannya ketika melakukan hal itu di Boston Fair. Lalu berikutnya dia akan membuat prediksi. Jadi dia memperkirakan dapat menjual dengan harga $200 dan dia perkirakan akan minimal terjual 30.000 paket sampai 60. Dan dia cukup realistis ya, karena menurut dia ini yang bisa dilakukan. Tapi prediksi Emma ini berdasarkan pengalaman di Chicago yang sama dengan pengalamannya di Boston 4 bulan sebelumnya. Jadi dia tidak tahu apakah memang bisa diperbandingkan, apakah kondisinya tidak berubah, apakah ada bias dalam pemikirannya, dan sebagainya. Emma kemudian memikirkan dan menguji ulang asumsi-asumsinya untuk memastikan dia memprediksi dengan andal, akurat, dan hati-hati. Emma kemudian menggunakan GVP analysis dan memutuskan untuk menyewa. Lalu dia akan melihat bagaimana hasilnya ketika dia melakukan dan dibandingkan dengan perencanaannya. Nah, jadi bagaimana Emma bisa menerapkan GVP analysis dalam keputusannya? Pertama, dia harus menghitung yang namanya mengidentifikasi biaya yang fix, biaya yang variabel, dan menghitung yang disebut contribution margin. Total biaya sewa lapak 2.000 itu fixed cost, tidak akan berubah berapapun paket yang diterima. Kemudian kalau dia misalnya menjual 5 paket, maka dia dapat menghitung revenue-nya berapa, dikurangi variable cost, dikurangi fixed cost,
dia rugi 1.600. Kalau yang 40 paket, dia akan untung 1.200. Nah, di sini kita harus menghitung berapa contribution margin. Caranya adalah total revenue dikurangi total variable cost. Jadi, pada kasus pertama, contribution marginnya 1.000 dikurang 600, 400. Pada kasus kedua, 8.000 dikurangi 4.800, 3.200. Nah, dari contribution margin ini, dia kemudian bisa menggunakannya untuk menghitung atau apakah jumlahnya bisa memenuhi mengcover fixed cost. Jadi dalam hal contribution margin 400, tentu saja dia tidak bisa mengcover fixed cost-nya yang sebesar 2.000. Tetapi ketika dia mendapatkan 3.200, maka fixed cost-nya tercover dan dia mendapatkan income sebesar 1.200. EMA juga dapat membuat tampilan tabel berikut untuk menghitung berapa profitnya, ya berapa contribution margin dari setiap jumlah paket yang dia simulasikan untuk dijual. Contribution margin juga dapat dihitung dalam bentuk persentase, yaitu caranya adalah contribution margin dibagi revenue. Ya. Ini contohnya untuk kasus EMA pada tingkat revenue 8.000, contribution margin 40%. Ya. Kemudian contribution margin kalau ada persentasenya dapat dihitung dengan rumus contribution margin percentage dikali revenue. Lalu operating income sama dengan contribution margin dibagi fixed cost. Nah, kita juga dapat menemukan hubungan berikut bahwa perubahan dalam contribution margin itu sama dengan perubahan contribution margin percentage dikalikan perubahan dalam revenue. Jadi kalau ada perubahan revenue dari 5.000 ke 8.000, 3.000, maka perubahan contribution margin sama dengan persentasenya dikalikan perubahan revenue tadi. Kita dapat menunjukkan hubungan cost volume profit analysis dengan 3 cara. Pertama dengan model metode persamaan, yang kedua dengan metode contribution margin, dan yang ketiga dengan metode grafik. Kita bahas yang pertama untuk metode persamaan. Jadi pada metode persamaan, maka kita tahu bahwa revenue dikurangi variable cost sama fixed cost adalah operating income. Kemudian kalau revenue adalah selling price dikalikan quantity, variable cost adalah variable cost per unit dikalikan quantity, maka kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi harga jual dikali quantity dikurangi variable cost per unit dikalikan quantity dikurangi fixed cost sama dengan operating income. Pendekatan kedua, dua hal ini, variable selling price dan variable cost adalah contribution margin per unit dikalikan quantity sold dikurangi fixed income. Ini pendekatan dengan menggunakan contribution margin per unit. Ya. Yang ketiga dengan menggunakan grafik. Ini contoh grafiknya. Ya, sumbu X ini dalam bentuk dolar, sumbu Y dalam bentuk unit yang dijual. Ya. Kemudian kita buat grafik pertama adalah total revenue line. Ya. Lalu grafik kedua adalah fixed cost. Dan grafik ketiga adalah total cost. Seperti pada buku Carter. Dan kalian sudah mempelajari bagaimana membuatnya dalam buku Carter. Hanya di sini sedikit bedanya, sumbu Y adalah nilai dolar, sumbu X adalah unit yang dijual. Kalau pada Carter ini cost, di bawahnya adalah revenue. Nah, beberapa asumsi yang harus kita pahami dalam cost volume profit analysis. Pertama adalah perubahan dalam revenue dan cost berubah hanya karena perubahan unit atau produk yang dijual. Jadi revenue drivernya adalah juga cost driver untuk variable cost, ya. Unit yang dijual. Total cost dipisahkan menjadi dua, fix dan yang variable. Ya. Kemudian perilakunya untuk perubahan biaya dan revenue adalah linear, ya, garis lurus. Kemudian harga jual, selling price, variable cost per unit, dan total fixed cost itu dalam relevan range dan periodenya, jadi konstan, tidak berubah.
Itu 4 asumsi. Ya. Nah, apabila kita tahu cost volume profit analysis, maka kita bisa dengan mudah menentukan berapa break-even point. Jadi formulanya tinggal kita masukkan dengan profit 0, ya. Kita bisa menggunakan formula pertama, dengan profit 0 kita peroleh 25 unit. Jadi hanya untuk mengcover fixed cost profitnya 0, operating income-nya 0. Ya, kemudian juga sama dengan cara break-even contribution margin method juga sama, tinggal kita masukkan. Tetapi kita bisa menggunakan rumus yang sederhana, yaitu break-even dalam unit adalah fixed cost dibagi contribution margin per unit. Kemudian kita juga bisa menggunakan tidak dalam unit, artinya dalam bentuk revenue, maka fixed cost dibagi contribution margin percentage. Contribution margin percentage adalah contribution margin dibagi revenue, atau contribution margin per unit dibagi selling price. Ya, ini sama. Dan kita juga dapat modifikasi rumus tadi apabila kita ingin mencapai target income tertentu. Dengan persamaan tinggal kita masukkan saja berapa target income-nya, kemudian kita hitung berapa kuantitasnya. Dengan contribution margin per unit, maka rumusnya kita tambah dengan target operating income di sini. Ya, dibagi contribution margin per unit. Kalau ingin mendapatkan revenue, maka dibagi contribution margin ratio atau contribution margin percentage. Ya. Nih, kalau kita ingin mendapatkan bukan dalam unit tetapi dalam dolar atau rupiah break-even point-nya. Atau kita bisa menggunakan grafik, ya. Kita bisa menggunakan grafik. Di sini berapa jumlah yang dijual dan berapa profitnya, ya. Nanti kita ketemu titik yang disebut break-even point, ya. Caranya adalah grafik ini adalah dari setiap penjualan tadi kita hitung berapa operating income-nya, kemudian kita tarik garis lurus, maka kita akan ketemu suatu titik di mana operating income 0 itu adalah break-even point. Bagaimana apabila ada pajak penghasilan? Apabila ada pajak penghasilan, maka kita hitung dulu target income-nya setelah pajak. Ya. Baru kita masukkan ke dalam formula. Ya. Baru kita masukkan ke dalam formula. Nah, itu secara keseluruhan cost volume profit analisis secara konsep dan formulanya. Sekarang mari kita gunakan CVP analisis untuk pengambilan keputusan. Kita punya 3 contoh berikut dengan kasus yang sama terkait dengan cerita Emma. Misalnya Emma punya opsi apakah menjual dengan mengiklankan atau tidak. Dan Emma merasa kalau dengan iklan maka penjualan akan naik 10%, sehingga menjadi 44 paket. Tanpa iklan hanya 40 paket. Jadi di sini diketahui ini revenue-nya naik, ya. Ada selisih 800 dikurangi variable cost dikurangi contribution margin 320. Ada kenaikan biaya iklan sebesar 500. Tentu saja contribution margin-nya di bawah kenaikan biaya. Dengan demikian opsinya tentu saja lebih baik tidak mengiklankan, karena dengan mengiklankan akan turun $180 untuk operating income. Ya. Ini juga bisa diperiksa apabila iklannya 400, 300 dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana bila Emma memutuskan untuk menjual dengan harga diskon, ya. Jadi dengan mengurangi misalnya dari 200 menjadi 175, ya. Dan bisa menjual sebanyak 50. Nah, kalau 50 yang diorder, maka cost-nya biaya dari pembeliannya buku tadi turun 115. Jadi di sini ketika harga 175 diperoleh margin kontribusi 3.000. Lalu ketika masih harga awal ternyata margin kontribusi 3.200. Di sini margin kontribusinya turun 200. Jadi sebaiknya tidak memutuskan untuk mengurangi harga jual. Lalu bagaimana jika Emma ingin mendapatkan target operating income tertentu? Maka
target operating income tadi akan ditambahkan dengan fixed cost, itu merupakan target contribution margin. Nah, dengan dibagi 50 unit, ya, karena dapat menjual 50 unit, berarti target contribution marginnya 64. Variable cost dari produk 115 sehingga target selling price-nya 179. Kita coba hitung dengan price di 179, diketahui ternyata operating profit-nya 1.200. Sekarang Anda latihan dulu, kerjakan question 1 sampai 3, exercise 16 sampai 22, problem 33 dan 34, Hongen chapter 3. Selamat mengerjakan. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kita akan membahas tentang sensitivity analysis dan margin of safety. Sensitivity analysis adalah teknik apa yang terjadi bila ketika manajer memutuskan untuk memeriksa atau melihat bagaimana hasil dari suatu kejadian terhadap data yang dimasukkan ke dalam analisis. Apakah dicapai atau asumsi yang mendasari harus diubah. Misalnya, apa yang terjadi dengan operating income jika kuantitas unit yang dijual diturunkan 5%, atau variable cost-nya naik 10%. Nah, itu semua adalah what if atau sensitivity analysis. Nah, biasanya sensitivity analysis itu menggunakan spreadsheet atau Excel yang memudahkan manajer untuk secara sistematis mengidentifikasi berbagai perubahan dengan yang terjadi ya karena perubahan harga jual, variable cost per unit, fixed cost dan sebagainya ya. Kita menggunakan contoh si EMA dengan GMAT sukses tadi. Jadi di sini dengan spreadsheet EMA dapat menghitung berapa tingkat operating income level pada setiap level fixed cost dan variable cost. Misalnya kalau dia menjual 32 unit akan mendapatkan operating income 1.200 jika fixed cost 2.000 dan variable cost per unit dan adalah 100. Kemudian dari tadi tabel nanti yang kita lihat, maka dia dapat menentukan misalnya dia akan mendapatkan profit berapa atau dia menjual berapa, dia akan mendapatkan uang berapa. Nah, salah satu aspek dari sensitivity analysis adalah margin of safety. Jadi margin of safety adalah revenue pada tingkat yang sekarang dikurangi dengan revenue pada break-even point. Jadi margin of safety itu penurunan revenue yang tetap membuat perusahaan tidak kerugi atau pulang pokok. Kalau dalam unit, tinggal kita bagi dengan jumlah atau harga per unit, maka kita dapatkan margin of safety dalam unit. Kita lihat sensitivity analysis yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini ini contohnya sensitivity analysis. Kita punya fixed cost ya. Segini, variable cost sekian ya. Jadi variable cost per unit pada titik break even point berapa jumlah unit yang diproduksi pada harga 200. Jadi kalau kombinasi 200 sama 100 perlu 20. Kalau kombinasi fixed cost 2000 sama 120, 25 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita ingin menjual pada tingkat profit 1.200, ini angkanya dan seterusnya. Jadi dengan sensitivity analysis ini kita bisa tahu apabila variabel-variabel ini kita ubah, maka berapa unit yang perlu dijual untuk mencapai break-even point. Dengan demikian, si EMA tadi dapat memperkirakan mana yang mungkin paling sensitif terhadap perubahan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita lihat ke bawah ya, ini perubahan variable cost itu tidak sesensitif yang pada saat sama ada fixed dan variable cost ya. Juga kalau kita lihat perubahan fixed cost dari 20 ke 24 ke 28 tidak begitu sensitif dibandingkan perubahan variable cost. Target revenue, target income, operating income tentu saja tidak tidak terlalu sensitif dibandingkan dengan perubahan pada variable cost. Ini beberapa contoh analisis. Nah, kita bisa tahu misalnya pada angka tadi margin of safety. Jadi kalau misalnya EMA menjual 40 unit sehingga revenue-nya 8.000, break even pada 5.000, maka margin of safety-nya adalah 3.000 atau per unitnya
dibagi harga jual 200 diperoleh 15 per unit. Kita juga dapat menghitung dalam bentuk persentase, margin of safety persentase. Jadi margin of safety dibagi dengan tingkat penjualan pada saat itu. Ya. Ini beberapa contoh margin of safety. Kemudian kalau hanya dapat menjual 30 unit, maka revenue hanya 6.000. Margin of safety-nya turun. Jadi kurang dari separuhnya. Nah, kemudian kita coba melihat bagaimana cost planning dan cost volume profit analysis. Ya. Jadi di sini CPV sensitivity analysis itu menunjukkan bagaimana risiko dan return dari fixed cost disubstitusikan ke variable cost. Ya. Jadi kita misalnya punya satu kasus begini. Ya. Kita punya di line 6 dari tabel di atas, kita tahu bahwa fixed cost-nya 2.000, tapi variable cost-nya 120. Bagaimana jika fixed cost-nya kita naikkan sehingga variable cost-nya bisa turun? Nah, di sini ternyata pada break-even point nilainya naik, tetapi untuk mencapai target income tertentu, dia tidak sesulit pada ketika variable cost-nya lebih tinggi. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat menganalisis apabila kita mengubah fix ke variable cost, mana yang kira-kira dapat meningkatkan lebih cepat revenue ketika kita bisa menjual lebih banyak. Tentu saja sisi buruknya adalah kita bisa lebih cepat turun operating income apabila revenue-nya turun. Jadi di sini mesti hati-hati. Mari kita analisis pilihan-pilihan yang EMA dapat lakukan terkait dengan kombinasi biaya tetap, biaya variabel, atau sebagian biaya tetap dan biaya variabel. Kita punya 3 pilihan di sini. Pertama, opsi pertama, EMA dapat menyewa booth dengan fixed fee $2.000. Kemudian opsi kedua, fixed fee-nya $800, tetapi EMA harus menyetor 15% dari revenue kepada penyelenggara. Dan yang ketiga, tidak ada fixed fee tetapi harus membayar 25% biaya sewa booth variabel terhadap revenue. Untuk menganalisis 3 opsi tadi, kita dapat menggunakan grafik berikut di mana sumbu X adalah operating income, sumbu Y adalah jumlah unit. Ya. Kita plot untuk yang option 1, ya. Di option 1 2.000 fix. Jadi di sini kalau tidak menjual apa-apa rugi 2.000, ya. Kemudian akan pulang pokok pada 25 unit, ya, dan seterusnya. Kemudian opsi 2, 800 fix fee, tapi 15% dari revenue dibagikan. Jadi 800 dia, tapi dia BIP-nya 16, ya. Kemudian dan seterusnya naik ke atas. Yang satu, yang terakhir adalah tidak ada fix, semuanya variabel. Ini grafiknya. Dan di sini kita bisa tahu pada titik 40 indifferent dari 3 opsi tadi. Opsi manapun yang dipilih tidak masalah. Tetapi kalau di atas 40, maka opsi yang fix, yang opsi 1 lebih baik. Tetapi kalau di bawah 40, ya, sampai ini yang opsi yang terbaik adalah opsi yang variabel. Ya. Bahkan ini kalau tidak terjual sama sekalipun tidak mengalami kerugian apapun. Ada satu konsep lagi yang perlu dipahami dalam cost volume profit analysis yang disebut operating leverage. Jadi operating leverage ini menjelaskan pengaruh dari fixed cost terhadap perubahan income, ya. Perubahan income ketika terjadi perubahan unit yang dijual dan contribution margin. Jadi intinya adalah berapa efek dari perubahan kontribusi margin terhadap perubahan income. Ya. Nah, semakin besar berarti ada tambahan contribution margin atau tambahan penjualan akan meningkatkan income lebih besar lagi. Leverage itu seperti dongkrak. Jadi dengan upaya kecil kita bisa mendongkrak lebih besar. Nah, kita lihat contohnya di sini ya untuk pada tingkat penjualan 40. Di opsi 1 ya. Contribution per unitnya adalah 80. Ya, di opsi 1 ini 80, kemudian
kita dapat menjual 40 unit ya, 3.200. Kemudian kita tahu operating income ya dari exhibit 35. Exhibit 35 operating income-nya di sini untuk opsi 1 ya, itu 1.200 di sini pada tingkat 40 ya. Nah, diperoleh angka 3.200 contribution margin, kemudian 1.200 operating income, sehingga degree of operating leverage-nya 2,67. Ini artinya setiap peningkatan 1% pada penjualan ya dan contribution margin akan meningkatkan operating income 2,67%. Jadi seperti berlipat ganda. Opsi 2 di mana tidak semuanya fixed cost, variable cost, tidak semuanya fixed cost, hanya variable cost ya. Di mana fixed cost-nya lebih kecil, ya fixed cost-nya hanya 800 ya. Kemudian kita lihat pada titik yang sama, pada degree of leverage 1.200 itu 50 dan contribution margin-nya 2.000 ya. Dari 50 kali 4 2.000. Kemudian operating income sama 1.200. Di sini dilihat begitu fixed cost mengecil, maka degree of operating leverage-nya mengecil. Sekarang setiap 1% kenaikan penjualan atau contribution margin hanya meningkatkan operating income 1,67. Di opsi ketiga, di mana tidak ada leverage sama sekali, semuanya variable cost, setiap kenaikan contribution margin atau sale menaikkan operating income dalam jumlah yang sama. Jadi di sini ketika kita menggunakan fixed cost, salah satu kelebihannya adalah kita dengan cepat bisa mendongkrak profit hanya menjual tambahan gitu. Tetapi tentu saja efek sebaliknya, apabila penjualan turun maka operating profitnya juga turun lebih cepat. Nah, efek di mana membuat perubahan itu menjadi jauh lebih besar atau lebih kecil itu yang kita sebut leverage atau efek dongkrak. Bagaimana jika perusahaan menjual lebih dari satu barang? Maka cost volume profit analysis masih dapat digunakan apabila kita mengasumsikan proporsi penjualan itu tidak berubah pada tingkat penjualan apapun. Jadi misalnya kita mengasumsikan di sini ya, di si Emma tadi dapat menjual 60 untuk 100 unit, 60 GMAT sukses, 40 GE guarantee. Jadi kombinasinya 3 unit GMAT dan 2 unit GRE ya. Itu kita anggap sebagai satu package atau satu bundle ya. Nah, di sini berarti package tadi jumlah totalnya 100 ya, sehingga kita bisa hitung nanti revenue-nya totalnya 16.000, variable cost-nya 10.000, contribution margin-nya 6.000, fixed cost-nya 4.500 dan operating income-nya 150. Nah, di sini kita bisa anggap bahwa tadi setiap package atau setiap bundle itu terdiri 3 unit GRE dan 2 unit GMAT dan 2 unit GRE. Dan kita bisa hitung contribution margin per unitnya masing-masing 80 dan 30, sehingga contribution margin untuk satu bundle 300. Ya. Sekarang kita hitung berapa break even point-nya. Kita butuh menutup 4.500 dibagi 300 per bundle, berarti kita menjual 15 bundle. 15 bundle ini berapa unit GRE sama GMAT, tinggal kita kalikan dengan berapa per unit dari bundle-nya. Sehingga total break even unitnya adalah 75 unit. Terdiri dari 40 unit GMAT dan 30 unit GRE. Ya, kemudian kalau diubah dalam dolar ini angkanya. Seluruhan tinggal dikalikan saja dengan harga per unitnya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan berbagai produk ini, maka kita juga bisa menggunakan contribution margin percentage. Jadi caranya adalah dari contribution margin per bundle, kita bagi dengan revenue, kita peroleh contribution margin percentage atau contribution margin ratio. Ya. Tinggal kita masukkan
rumusnya fixed cost dibagi contribution margin ratio diperoleh 12.000. Nanti dari sini bisa kita konversi ke bundle dengan dibagi dengan harganya dibagi 800 diperoleh 15 bundle. Ya. Lalu dari situ bisa kita hitung berapa per unit dan per dolarnya untuk buku GMAT dan GRE. Ya, ini cara berbeda untuk membuat itu. Lalu kita juga bisa membuat analisis dengan berbagai kemungkinan sales mix tadi, ya. Jadi misalnya 48 banding 22, 36 banding 54, 30 banding 70 untuk bisa melihat berapa pengaruhnya. Di sini dalam kombinasi seperti ini ternyata contribution marginnya sama. Ya, ini contohnya. Jadi di dalam 3 contoh ini ternyata contribution marginnya bisa sama. Itu beberapa cara dalam melakukan analisis contribution margin atau cost volume profit analysis apabila kita memiliki banyak produk yang berbeda yang kita jual, tidak hanya satu produk saja. Lalu bagaimana kalau di industri jasa atau non-profit? Prinsipnya sama saja, ya. Selalu kita tahu ada revenue, variable, dan fixed cost, ya. Contohnya di sini Oregon Department Social Service, ini suatu non-profit, ya, mempunyai anggaran yang diperoleh dari pemerintah sebesar 900.000. Kemudian anggaran tadi, revenue tadi, agensi harus memberikan income sebanyak 5.000 per tahun, ya, kepada setiap orang, ya, orang itu ini. Kemudian agensi tadi punya fixed cost 270.000 rent dan administrative salaries. Jadi berapa orang yang bisa mereka layani misalnya. Di sini kita bisa tahu dari jumlah tadi Q dikurangi dimasukkan rumusnya maka diperoleh 126 orang. Misalnya pada tahun 2015 ternyata anggaran diturunkan 15%, ya. Jadi hanya 765. Sekarang berapa orang yang bisa dilayani? Kita juga bisa hitung angkanya di sini. Ya. Jadi di sini hanya 99 orang turun, ya. Jadi penurunan orangnya itu ternyata lebih besar daripada penurunan anggaran, karena penurunan orangnya ternyata 21%, padahal anggaran hanya turun 15%. Ya. Kenapa? Karena ada fixed cost. Jadi ketika ada fixed cost, penurunan anggaran akan menyebabkan jumlah yang dilayani menurun. Tapi ketika anggaran naik, maka jumlah orang yang dilayani juga lebih besar daripada kenaikan anggaran. Yang terakhir kita bahas contribution margin versus gross margin. Dua-duanya mirip tapi beda. Kalau gross margin revenue dikurangi cost of goods sold, kalau contribution margin revenue dikurangi semua variable cost. Jadi ini perlu dibedakan, ya, kalian perlu memahami perbedaannya. Ini contoh perhitungan perbedaannya, silakan kalian lihat sendiri. Ya, dan itu pelajaran kita untuk hari ini terkait dengan Honken chapter 3 cost volume profit analysis. Sekarang kalian kerjakan semua soal sisa pada buku Carter Honken bab 3 untuk cost volume profit analysis. Selamat belajar.